Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk bab yang baru, yaitu mengenai aritmetika sosial. Jadi kita akan ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Ada untung, rugi, dan impas yang akan kita pelajari hari ini. Untung, rugi, dan impas. Kemudian kita akan belajar bunga nanti, kemudian diskon, pajak, bruto, tara, dan neto. Untuk hari ini kita akan belajar yang ini, untung, rugi, dan impas, gitu ya. Namun sebelum kita bahas tentang untung, rugi, dan impas, kita bahas dulu beberapa istilah yang berkaitan, gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya harga beli atau HB. Itu apa? Harga beli. Terus ada harga jual, HJ. Terus ada untung, ada rugi, ada impas. Nih, saya nulis ininya. Apa namanya teh? Inisialnya. Tuh. Nah, misalkan ya ceritanya kayak gini. Misalkan siapa ya contohnya ya? Misalkan ini Ani. Ani ini seorang pedagang. Pedagang sayur misalkan ya. Dia tuh buka warung di rumahnya, dagang sayur gitu. Nah, pagi-pagi tuh Ani kan beli sayur dulu ke pasar ya. Ini pasar. Nah, abis pulang dari pasar, Ani itu jual sayurnya di warung yang ada di rumahnya gitu. Nah, saat Ani pergi ke pasar, Ani kan ngeluarin uang. Ani kan beli sayuran tuh dari pasar. Nah, itu namanya harga beli. Saat Ani pulang, kemudian Ani menjual barangnya, nah itu namanya harga jual gitu ya. Untung, rugi, dan impas itu seperti apa? Kita pelajari dari beberapa kasus berikut ini. Pokoknya ini tentang harga beli dan harga jual udah paham ya. Harga beli itu saat Ani pergi ke pasar, atau pokoknya mah modal gitu ya, harga beli itu atau modal. Nah, harga jual itu adalah harga ketika Ani menjual sayur kepada masyarakat di warungnya gitu. Nah, contoh pertama, Pak Subur itu tukang bubur ayam katanya judulnya. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta. Nah, itu kasih tanda. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130. Nah, ini 1 juta 130 porsi bubur ayam dan dijual seharga 10.000. Berarti dari sini kita bisa menuliskan ini yang 1 juta ini apa? Bahan pokok yang Pak Subur beli kan dari pasar, berarti itu adalah harga beli sama dengan 1 juta. Tuh. Kemudian ini Pak Subur membuat sekitar 130 porsi, dijual seharga 10.000 per porsi. Berarti harga jualnya itu sama dengan 130 porsi dikali berapa? 10.000. Sama dengan, ini kan, salah. Sama dengan yang ini. Sama dengan berapa? 1.300.000. 1.300.000. Nih lihat, Pak Subur itu mengeluarkan uang 1 juta, kemudian Pak Subur mendapatkan uang 1.300.000. Itu artinya Pak Subur ini mengalami untung gitu. Untungnya berapa? Harga jual, ini rumus ya, harga jual dikurangi harga beli sama dengan harga jualnya berapa? 1.300.000 dikurangi 1 juta sama dengan 300.000. Kalian boleh tuliskan secara rinci, misalkan di sini 1 juta. Ya Allah, 1.300.000 dikurangi 1 juta sama dengan 300.000 gitu ya. Gitu. Ini salah satu contoh keuntungan. Kemudian selanjutnya, Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku. Nih, mengeluarkan uang 800.000.
Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, pada hari itu Pak Soso mengalami untung, rugi, atau impas. Nah, caranya adalah dengan kita tentukan dulu harga belinya itu sama dengan harga beli kan modalnya. Modalnya itu 800.000. Terus harga jualnya itu ternyata hanya laku 90 porsi. Berarti 90 dikali 8.000 sama dengan 720.000. Nah, coba lihat. Pak Soso itu mengeluarkan uang 800.000. Terus ternyata dapat uangnya cuma 720.000. Kan itu artinya Pak Soso mengalami rugi ya. Ruginya berapa? Nah, ini kebalik rumusnya. Jadi harga jual dikurangi harga beli sama dengan harga beli kurang harga jual, jadi kebalik ya. Jadi harga beli dikurangi harga jual sama dengan 800.000 dikurangi 720.000 sama dengan berapa? 80.000 gitu. Selanjutnya, Pak Sarto, tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari, Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku. 700.000 berarti dia sebagai harga belinya. Sama dengan 700.000. Terus, dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat. Pada hari itu terjual hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 700 porsi. Berarti harga jualnya itu sama dengan 70 porsi dikali 10.000 sama dengan 700.000 gitu. Nih coba lihat. Uang yang dikeluarkan Pak Sarto itu 700.000, uang yang didapat Pak Sarto itu 700.000 juga. Ini kan sama. Nah, ini namanya impas. Gitu. Ini ada latihan soal. Seorang pedagang membeli baju 30.000. Berarti harga belinya nih ya. Harga beli itu 36.000. Terus harga jualnya berapa katanya? Pedagang tersebut kemudian menjualnya kembali dengan harga 36.000. 30.000 ini salah. Ini 30.000 harga belinya. Kemudian dijual seharga 36.000. Berapa rupiah keuntungan pedagang tersebut? Nah, ini gimana nih? Untungnya berarti berapa? Untungnya sama dengan harga jual dikurangi harga beli. 36.000 kurangi 30.000 berapa? 6.000. Nah, kemudian berapa rupiah keuntungan pedagang tersebut? Nah, ini 6.000 kan. Nyatakan keuntungan tersebut dalam bentuk persen. Gimana nih caranya? Gitu ya. Ini kan harga belinya itu 30.000 nih. Berarti 30.000 itu kan seolah-olah kita bayar 100%. Nih, 100%-nya itu sama dengan 30.000. Kemudian untungnya itu 6.000. Berarti 6.000 itu berapa gitu kan, berapa persennya gitu. Nah, kemudian di sini kita tulis 6.000. Nah, kali silang 30.000 X. Terus ini berapa? Nah, kalian tentukan ya. Berarti 30.000 X sama dengan 6.000 kali 100 berarti 600.000. 600.000. Nah, nanti X-nya berapa? Jadi 600.000 dibagi 30.000 ya. Jadi berapa? Nah, nanti akan ada nilainya jadi persen gitu. Coba deh saya hitung ya. Ini tuh jadi ini dibagi tuh 2 3 4 tuh 2 3 4. 60 bagi 3 itu berapa? 20 ya. Nah, berarti untungnya itu adalah 20%.
susah nih ini 20% gitu. Yang kedua, seorang pedagang menjual sepedanya seharga 225.000. Nah, harga jual sama dengan 225.000. Berapakah? Dan ia mendapat keuntungan sebesar 12,5%. Untungnya itu 12,5%. Berapakah harga sepeda saat pedagang itu membelinya? Berarti dia nanyain harga beli. Harga beli itu yang perlu kita ingat itu 100% ya. 100% itu harga beli. Harga belinya kita nggak tahu. Kita tulis aja harga beli. Nah, kalau ini kan berarti kita udah bayar harga belinya sama untungnya. Sementara untungnya itu 12,5%. Berarti kan kita tuh kayak udah bayar 112,5% ya. Nah, gitu. 112,5%-nya itu adalah 225.000. Nah, terus kita kali silang kayak biasa. 112,5 kali HB berarti 112,5 HB sama dengan 100 kali 225.000. Berarti 225, 123, 45. HB-nya berapa? Silahkan dihitung. Nanti muncul harga belinya gitu. Nah, ini tugas untuk kalian. Tentukan kondisi berikut saat menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas gitu. Misalkan ya, satu contoh. Pemasukannya itu 1 juta, sementara pengeluarannya 900.000. Berarti ada untung. Di sini untungnya berapa? Untungnya berapa? 100.000. Gitu ya. Cuma segitu materi hari ini. Silakan dikerjakan ini 5 soal. Kemudian catatannya juga dikumpulkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat, dan ini aritmatika sosial ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kalau kita misalkan kelak jadi seorang pedagang, kita tuh jadi bisa menentukan kita pengen untung berapa persen gitu ya. Kalau nggak mau rugi, kita harus ngejual berapa rupiah gitu si barang itu tuh harganya gitu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.